Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandi Muzarib, NIM 20121576 dari kelas 20 S1 SI 03. Untuk dosen Pak Ika Nur Fajri, MKom. Di sini saya akan membahas tentang tema perancangan sistem informasi penjualan perlengkapan olahraga pada Andispot Madiun berbasis website. Latar belakang. Andispot Madiun merupakan UMKM yang bergerak di bidang penjualan perlengkapan olahraga secara manual maupun online pada marketplace Shopee dan media sosial Facebook. Andispot Madiun mengalami beberapa kendala dalam berjualan di marketplace Shopee dan media sosial Facebook, yaitu yang pertama, persaingan sengit antar penjual dan aturan pasar Shopee yang ketat. Yang kedua, masalah dengan media sosial adalah tidak ada platform pemesanan. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Andispot Madiun adalah dengan membuat situs e-commerce berbasis website agar Andispot Madiun dapat menentukan aturannya sendiri sesuai dengan kebutuhan pembeli dan agar menjadi lebih efisien. Analisis perbandingan sistem. Untuk sistem berjalan saat ini, yang pertama, persaingan sengit antar penjual dan aturan pasar Shopee yang ketat. Sistem yang diusulkan dibuat situs e-commerce berbasis website yang dapat dikelola sendiri oleh Andispot Madiun tanpa tergantung pada pihak ketiga seperti Shopee dan Facebook dalam melakukan transaksi. Hasil yang dicapai dengan dibuat situs e-commerce berbasis website agar Andispot Madiun dapat menentukan aturannya sendiri sesuai dengan kebutuhan pembeli dan agar lebih efisien. Sistem berjalan saat ini. Yang kedua, masalah dengan media sosial adalah tidak adanya platform pemesanan. Sistem yang diusulkan dibuat situs e-commerce berbasis website yang dapat dikelola sendiri oleh Andispot Madiun sebagai platform pemesanan online. Hasil yang dicapai dengan dibuat situs e-commerce berbasis website dapat mempermudah customer dalam melakukan pemesanan produk. Kebutuhan fungsional. Di sini terdapat dua aktor. Yang pertama admin dan yang kedua adalah customer. Kita mulai dari sisi admin dulu. Sistem dapat mengolah data produk. Dan yang kedua, sistem mengolah data kategori produk. Yang ketiga, sistem dapat mengolah data supplier. Yang keempat, sistem dapat menentukan jasa ekspedisi. Yang kelima, sistem dapat melihat pesanan yang masuk. Yang keenam, sistem dapat membuat laporan penjualan. Dan yang terakhir, sistem dapat mengolah data customer. Untuk kebutuhan fungsional di sisi customer, yang pertama, si user dapat melakukan registrasi. Yang kedua, user dapat melihat kategori produk. Yang ketiga, user dapat melakukan searching produk. Yang keempat, sistem user dapat melihat detail produk. Yang kelima, user memilih jasa ekspedisi. Dan yang terakhir, si user dapat melakukan transaksi pembelian. Yang selanjutnya adalah DFD. Kita mulai dari DFD level 0. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan customer. Si admin dapat menginputkan data produk, data kategori, dan data supplier. Setelah diinputkan oleh admin, data tersebut akan diolah oleh sistem. Setelah diolah oleh sistem, maka terdapat output yang dihasilkan, yaitu adalah data produk, data kategori, data supplier, data pesanan, dan data laporan penjualan. Selanjutnya adalah customer. Nah, si customer ini dapat menginputkan data register, data produk, dan data transaksi.
Setelah si customer menginputkan data tersebut, maka akan diproses oleh sistem. Setelah diproses oleh sistem, maka terdapat output yang dihasilkan, yaitu data produk dan data transaksi. Selanjutnya adalah DFD level 1. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan customer. Kita mulai pada proses yang pertama adalah olah data produk. Nah, si admin dapat menginputkan data produk dan akan diolah oleh sistem. Setelah diolah oleh sistem, maka akan terdapat output yang dihasilkan, itu adalah tampil data produk yang telah diinputkan oleh sistem tadi. Nah, data produk ini akan berelasi pada data laporan penjualan, data produk di sisi customer, dan data transaksi. Nah, kita mulai dari data laporan. Nah, data produk ini akan masuk ke data laporan penjualan yang akan diinputkan oleh si admin. Dan selanjutnya adalah masuk ke data produk di halaman customer. Nah, akan tampil di halaman customer. Selanjutnya data produk ini akan tampil di transaksi. Nah, apabila si customer melakukan transaksi, maka akan tampil data produk yang telah diinputkan di sisi admin. Untuk proses kedua adalah olah data kategori produk. Si admin dapat menginputkan data kategori produk dan akan diolah oleh sistem. Setelah diolah oleh sistem, maka akan tampil output yang dihasilkan, yaitu data kategori produk. Nah, data kategori produk ini akan berrelasi dengan data produk, data laporan penjualan, dan data produk di sisi customer. Nah, untuk di data laporan, maka data produk tersebut akan didata pada halaman laporan penjualan oleh admin. Untuk proses yang ketiga adalah olah data supplier. Si admin dapat mengolah data supplier. Semisal si admin menginputkan data supplier, akan diolah oleh sistem dan akan tampil output yang dihasilkan itulah data supplier. Selanjutnya kita masuk ke aktor yang kedua, yaitu customer. Nah, si customer sebelum melakukan pembelian produk atau melakukan transaksi, terlebih dahulu harus register. Setelah register, maka terdapat data member yang akan masuk di sisi admin. Setelah melakukan pendaftaran, si customer diarahkan ke menu login. Setelah login akan muncul halaman dashboard. Nah, disitulah si customer dapat melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi, si admin harus login terlebih dahulu. Setelah transaksi akan terdapat output yang dihasilkan adalah data transaksi pemesanan produk. Nah, data ini akan masuk ke dalam halaman customer dan ke pesanan masuk di halaman admin. Nah, setelah pesanan masuk di halaman admin, maka akan tampil di halaman data laporan penjualan yang ada di admin. Nah, data laporan penjualan inilah yang digunakan untuk merekap semua data laporan penjualan barang yang masuk dalam Andispot Madiun ini. Selanjutnya adalah IRD. Di sini terdapat beberapa entitas, yaitu pelanggan, barang, supplier, kategori, rinci transaksi, admin, dan transaksi. Nah, di sini di pelanggan terdapat atribut. Di pelanggan, nama pelanggan, email, password, alamat, dan nomor telepon. Di data barang terdapat atribut ID barang, nama barang, harga, gambar, dan stok. Di supplier, atributnya ID supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Di kategori, atributnya ID kategori dan nama kategori.
Di rinci transaksi, ID rinci, nomor order, dan KTY. Di transaksi, atributnya ID transaksi, tanggal order, nomor order, total, alamat transaksi. Di admin, atributnya ID admin, nama admin, alamat, username, dan password. Nah, kita mulai dari pelanggan. Nah, banyak pelanggan dapat memesan banyak barang. Nah, di barang ini, satu kategori memiliki banyak barang. Dan selanjutnya, rinci transaksi, setiap rincian transaksi memiliki banyak data barang. Nah, untuk supplier dan barang, banyak supplier dapat dipesan banyak barang. Nah, ibarat banyak pemasok dapat melakukan pemasukan banyak barang yang ada di Adispot Madiun. Untuk selanjutnya adalah pelanggan. Setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Itu artinya satu pelanggan dapat melakukan beberapa transaksi. Untuk transaksi ini, banyak transaksi akan diproses oleh satu admin. Nah, untuk barang dengan admin, banyak barang ini akan diproses oleh satu admin. Selanjutnya adalah relasi antar tabel. Di sini sama seperti RD tadi. Terdapat beberapa entitas, yaitu barang, kategori, supplier, pelanggan, transaksi, rinci transaksi, dan admin. Nah, kita mulai dari kategori. Setiap kategori dapat memiliki banyak barang. Untuk supplier, banyak supplier dapat memasok banyak barang. Untuk pelanggan, banyak pelanggan dapat melakukan pemesanan banyak barang. Dan untuk pelanggan dengan transaksi, setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi pembelian. Nah, selanjutnya barang dengan rinci transaksi. Banyak barang dapat memiliki satu rincian transaksi ya. Semisal, satu rincian transaksi memiliki banyak data barang. Untuk selanjutnya, nah di sini adalah link wireframe. Oke teman-teman, di sini adalah tampilan admin dari Adispot Madiun. Yang pertama kita klik login. Nah, setelah itu akan muncul dalam halaman dashboard. Di sini saya akan menguji CRUD dari satu entitas, yaitu kategori. Nah, di dalam kategori ini bisa tambah, edit, dan hapus. Semisal aku mau nambah kategori. Nah, di sini adalah tampilan halaman kategori, tambah kategori, klik. Oke, kita klik simpan. Nah, oke teman-teman. Di sini akan tampil jersey yang telah kita inputkan tadi. Semisal saya mau edit. Nah, di sini adalah tampilan edit, teman-teman. Isi, simpan. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita hapus. Apakah Anda ingin menghapus data? Oke, hapus saja. Oke, data akan hilang. Teman-teman, selanjutnya ini adalah tampilan halaman customer. Apabila customer ingin membeli produk, harus login terlebih dahulu. Klik login. Nah, di sini kalau belum punya akun, harus mendaftar dahulu, teman-teman. Klik daftar. Ketika sudah menginputkan registrasi, langsung klik registrasi, lalu isikan email dan password login. Nah, apabila ingin membeli produk, kita lihat detail produk. Nah, di sini adalah tampilan detail produk. Kita bisa memilih produknya yang ingin kita beli berapa. Langsung saja add to cart. Nah, di sini adalah tampilan keranjang belanja. Ini adalah detail-detailnya. Langsung saja check out. Oke, teman-teman, di sini customer disuruh inputkan data-data tujuan pengiriman. Selanjutnya proses check out. Nah, di sini adalah tampilan pesanan saya. Langsung klik bayar. Nah, di sini adalah disuruh input, upload bukti pembayaran. Nah, alert sukses.
Teman-teman, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.